Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kini kami akan melakukan tugas mata kuliah Masail Fikih Bapak Kiai Haji Imam Haji. Di sini kami akan membawakan judul di mana kelompok 4 ini berjudulkan hukum pernikahan wanita yang sedang hamil karena zina. Dan di sini yang kami susun itu untuk melengkapi sebuah tugas untuk ujian akhir semester 3 untuk syarat mengikuti ujian akhir semester 3. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan di mana hamil di luar nikah merupakan suatu yang sangat tabu di Indonesia dan juga merupakan suatu hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika terjadinya hamil di luar nikah, itu akan muncul sebuah masalah, yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil di luar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarganya dari aib yang lebih besar. Hukum pernikahan wanita hamil karena zina menurut 4 mazhab. Hukum menikahi wanita yang sedang hamil karena zina menurut 4 mazhab. Yang pertama yaitu menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, sah menikahi wanita yang hamil karena zina. Satu ulama mazhab Hanafi yang bernama Abdurrahman Muhammad dalam kitabnya yang berjudul Majma' al-Anhar, beliau menjelaskan bahwa sah menikahi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina. Menurut fatwa mazhab Hanafi, boleh berhubungan dengannya berdasarkan nas. Kebolehan ini merupakan pemberitahuan bahwa sahnya menikahi wanita yang sedang hamil karena zina, berdasarkannya dengan berdasarkan ijma'. Yang kedua yaitu hukum menikahi wanita yang sedang hamil karena zina menurut mazhab Syafi'i. Beberapa ulama Syafi'iyah juga memberikan pernyataan terkait permasalahan ini. Pertama yaitu salah satu tokoh dari kalangan mazhab Syafi'i yang bernama Ibnu Hajar al-Haytami. Beliau memaparkan bahwa menikahi wanita hamil karena zina terdapat perbedaan di kalangan ulama mazhab Syafi'i dari selainnya. Namun, menurut kami hukumnya adalah sah. Berdasarkan pernyataan berikut, dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut kalangan mazhab Syafi'i, mereka memberikan pernyataan bahwa sahnya menikahi yang hamil karena zina. Yang ketiga yaitu mazhab Maliki. Menurut Abdurrahman al-Tarabalisi dari kalangan Malikiyah dalam kitabnya Mawahib al-Jalil bahwa hukum menikahi wanita yang sedang hamil dinyatakan sebagai berikut. Barang siapa yang berzina dengan seorang wanita, kemudian dia menikahi wanita itu sebelum melahirkan dan rahimnya bersih, maka pernikahannya itu batal atau tidak sah selama-lamanya. Yang keempat yaitu mazhab Hambali. Menurut Ibnu Al-Qudamah dalam Al-Mughni dari kalangan mazhab Hambali menyatakan bahwa hukum menikahi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina yaitu apabila wanita tersebut melakukan perzinahan, maka tidak sah atau tidak halal terhadap seorang laki-laki mengetahui kehamilan tersebut untuk menikahinya, kecuali dengan salah satu syarat, yaitu ketika masa idah kehamilan tersebut telah selesai, dan apabila dia hamil karena zina, maka masa idahnya setelah dia melahirkan, maka tidak halal menikahinya sebelum dia melahirkan. Dari kesimpulan, yaitu menurut mazhab Maliki, tidak sah selama-lamanya menikahi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina jika di dalam rahimnya itu masih terdapat janinnya. Sedangkan menurut mazhab Hambali, tidak sah atau tidak halal bagi laki-laki menikahi wanita yang sedang hamil karena zina kecuali wanita tersebut sudah menyelesaikan masa iddah dari kehamilannya tersebut. Status anak dari pernikahan wanita hamil karena zina. Dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan anak hasil zina bisa dinasabkan kepada bapaknya asalkan anak tersebut lahir setelah 6 bulan masa pernikahan. Namun jika masa kurang dari waktu tersebut, tetap saja si anak hanya dinasabkan kepada ibunya. Walaupun peluang masih terbuka jika si bapak mengakui anak yang lahir kurang dari 6 bulan pasca pernikahan, tetapi dia tidak menyatakan bahwa proses anak tersebut lahir dari perbuatan zina.
Pendapat dalam madhab Hanafi menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap anak yang dilahirkan maka hubungan nasabnya jatuh kepada orang yang mempunyai bibit, dalam hal ini adalah ayah. Ketentuan ini bisa dilihat dari pemahaman pengertian nikah yang digunakan sebagai setubuh, sehingga jika seorang anak terlahir dari perbuatan zina maka dia tetap akan dinasabkan kepada orang yang menyebabkan kelahirannya. Lalu materi selanjutnya adalah perkawinan wanita sedang hamil karena perbuatan zina dalam KHI. Status pernikahan seorang wanita hamil karena perbuatan zina juga diatur dalam KHI. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 53 dengan jelas menyatakan bolehnya wanita hamil karena perbuatan zina melakukan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Begitu juga halnya tidak adanya kewajiban iddah kepada perempuan tersebut. Hanya saja wanita hamil tersebut hanya diperbolehkan kawin dengan laki-laki yang mengawininya, bukan orang lain. Dalam fikih, menurut mazhab Imam Syafi'i dan Hanafi, dibolehkan menikahi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina. Sedangkan dalam mazhab Maliki serta Hambali diharamkan menikahi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dan kawan-kawan kelompok 4 untuk materi yang kami bawakan, yaitu hukum pernikahan wanita yang sedang hamil karena zina. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Apabila banyak salah dari kami semua, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.